Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa khususan ila masyayikhina lirboyo wa bil khusus bayi Anwar Mansur wa usulihim wa furu'ihim lahumul fatihah. Sebelum kita mulai pengajian Jamul Jawame, mungkin ada yang mau ditanyakan dulu. Saya mau menanyakan tentang redaksi Fathul Qorib yang berupa wa idza nabahu ay asabahu syai'un fi sholati sabah. Dalam redaksi ini dikatakan ketika imam luput, maka makmum harus mengingatkan dengan cara tasbih. Ini usul fikihnya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita menuju praktek furuknya, alangkah indahnya kita untuk mengetahui usul fikih Jamul Jawame. Sebelum kita juga melangkah ke Jamul Jawame, kita lihat nadom yang menerangkan tentang furu'iyah ini itu apa? Nadom Jamul Jawame-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Tauqiful lughati indal aksari wa minhum ibnu furoki wal ash'ari. Allamaha bil wahyi au bi an kholak ilman dururiyan wa sautan qad natok. Wa bistilahin qala dzubtizali wal ilmu min qara'inil ahwali. Wa qila mastuhniya fit ta'rifi muhtamilun wa ghairuhu tauqifi. Wa qila aksuhu wa qaumun waqafu wa qaumun tauqifu dhanna alifu. Dari nadom ini bahwasanya mengenai tentang lughat itu terdapat beberapa khilaf. Ada 6 khilaf yang disebutkan dalam kitab Jamul Jawame. Bahwasanya khilaf ini menurut pendapat pertama, yaitu yang diusung oleh Ibnu Furuq wal Ash'ari. Imam Ibnu Furuq wal Ash'ari mengemukakan bahwasanya ini termasuk tauqiful lughat. Dalam artian bagaimana? Dalam artian tauqiful lughat itu ialah allamahullah, Allah Ta'ala yang telah mengajarkan, atau bisa diungkapkan dengan wada'ahullah, Allah Ta'ala lah pencetusnya. Apa dalil dari Imam Ibnu Furuq dan Imam Ash'ari? Dalilnya ialah wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Dari dalil Al-Quran ini jelas bahwasanya lughat itu ialah tauqifi atau ajaran dari Allah. Allah Ta'ala itu mengajarkan lughat melalui dengan allamaha bil wahyi, dengan wahyu, au bi an khalaq ilman daruriyan, atau dengan Allah Ta'ala itu menciptakan ilmu daruri, wa sautan qad natok,
dan suara yang bisa diungkapkan oleh manusia. Nah, tetapi ini menurut qaul yang rojeh, tauqifi itu bil wahyi. Kemudian pendapat kedua itu diusung oleh pendapat Mu'tazilah atau yang dikemukakan oleh Abu Hashim. Nah, temannya wabistilahi qala dzutiza. Nah, menurut Mu'tazilah ini termasuk istilahiyah. Istilahiyah itu bagaimana? Istilahiyah itu ialah wada'ahul bashar, pencetusnya ialah manusia. Nah, ulama Mu'tazilah ini mengemukakan pendapat ini berlandaskan dengan dalil Al-Quran yang bunyinya yaitu wama arsalna minar rasuli illa bilisani qaumi. Ini sudah jelas bahwasanya terutusnya Rasul itu lebih akhir daripada Luhut. Luhut dulu baru terutusnya Rasul. Kemudian pendapat yang diungkapkan oleh Abu Ishaq al-Isfirayhi yaitu al-alfadhu allati yaqa'u biha at-tambihu ila istilahi tauqifiyah. Lafaz-lafaz yang di situ ada sisi pengenalan secara istilah itu hukumnya tauqifi. Tapi kalau yang selainnya hukumnya bisa tauqifi, bisa istilahi. Kemudian kalau pendapat kelima yang diusung dalam kitab Al-Mahsul, bahwasanya dikebalikan dari pendapatnya Abu Ishaq al-Isfirayhi. Dalam artian bagaimana? Bahwasanya ibtida'ul lughat itu istilahi wal baqi mutamilun, dan yang selainnya bisa istilahi, bisa tauqifi. Nah, ini. Kemudian pendapat yang keenam ialah al-waqfu alal qat'i bi syai'in min hadhil madzahib. Dalam artian pendapat keenam ini tidak membahas mengenai tentang tidak memihak dari 5 mazhab di atas. Dalam artian bagaimana? Dalam artian pendapat keenam ini menangguhkan karena hukum dari tauqifi itu ialah mazlulun atau praduga saja, sehingga pendapat keenam lebih menangguhkan pendapat-pendapat di atas. Kemudian kita lihat furu'iyahnya yang ada dalam kitab Al-La'i. Dalam kitab Al-La'i dijelaskan bahwasanya mas'alatun dalam Al-La'i ini menjelaskan khilafnya tadi, yaitu yang bunyinya dhahaba Asy'ah Abul Hasan al-Asy'ari illa anna lughati tauqifiyatun, sama dengan jinjin bahwasanya Imam Abul Hasan al-Asy'ari mengatakan lughat itu tauqifiyah. Wa manahu anna Allah ta'ala wada'aha wa waqafana 'alaiha ay a'lamana biha. Maknanya tauqifi ialah Allah Ta'ala yang mencetuskan dan Allah Ta'ala mengajarkan kita mengenai tentang lughut-lughut itu. Wa dhahaba Abu Hashim ila annaha istilahiyatun. Kalau Imam Abu Hashim mengatakan bahwasanya lughut itu istilahi. Wa qala al-Ustadz Abu Ishaq al-Isfirayhi al-alfadhu allati yaqa'u biha at-tanbih
ilal istilahi tauqifiyatun wal baqi muhtamilun. Lafaz yang mana di situ terdapat mengingatkan kepada istilah atau memberitahu mengenai tentang istilah itu hukumnya tauqifi dan yang selainnya muhtamil. Wa fil mahsuli inna ibtida'al lughati istilahiyun wal baqi muhtamilun. Kalau dalam kitab mahsul ibtida'ul lughat istilahi wal baqi muhtamil. Wa tawaqqafa al-qadi Abi Bakar fil mas'alah wa naqala fil mansur an jumhuril muhaqqiqin. Nah, kalau qadi Abu Bakar ini memilih untuk tidak membahas dalam permasalahan ini. Setelah kita mengetahui usulnya sedemikian rupa, akhirnya kita praktekkan dalam Fathul Qorib, kita praktekkan dalam kitab Al-Mahalinya bagaimana. Kalau kita lihat furu'iyah dalam kitab Al-La'inya, yaitu wa min furu'iha idza ghalata al-imamu fanabbahahu al-ma'mumu biqaulihi subhanallah qasidan at-tanbiha faqat. Ketika imamnya itu salah, kemudian makmumnya itu mengingatkan dengan ucapan subhanallah seraya bertujuan untuk tambah, murni mengingatkan kesalahan imam, atau tawaqqafat alaihi al-qira'ah faraddaha bihadzal qasdi, atau imamnya berhenti membaca, dalam artian imamnya lupa mengenai tentang surat yang ia baca, kemudian diingatkan dengan makmum dengan tujuan hanya sekedar mengingatkan. Nah, dalam kasus ini bagaimana? Fa inna sholatahu taqtulu kama dzakarahu ar-Rafi'i fi bab syuruti sholat minal muharrar. Menurut Imam Rafi'i dalam bab syurutus sholat di kitab beliau yaitu Muharrar, beliau mengungkapkan bahwasanya sholat makmum tersebut dihukumi batal. Berarti yang di Fathul Qorib pun, yang di Mahali pun itu juga sama, yaitu batal ketika tujuan mengingatkannya ialah at-tanbih, mengucapkan subhanallah tujuannya untuk tanbih. Nah, kenapa kok bisa batal? Akhirnya kalau kita lihat dalam kitab Jambil Jawami'nya, bahwasanya ini termasuk mengikuti pola dari istilahiyah. Disebutkan dalam syarat-syaratnya sholat itu tidak boleh mengatakan atau tidak boleh beromong-omongan saat sholat, dan itu termasuk hal-hal yang membatalkan sholat. Dibuktikan dalam kitab Al-Mahalinya yang mengatakan bahwasanya walau natoko binadmil Qur'ani bikos diktafimi kaya Yahya khudil kitab mufhiman bihi man yasta'din fi ahdi syai'in ayyak khudahu in qasada ma'ahu ay at-tafhim qira'atan lam tabtul kama law qasada al-qira'ah faqat wa ila bi an qasada at-tafhim faqat batalan. Nah, dalam kitab Mahali sudah jelas diungkapkan bahwasanya ketika seseorang itu mengucapkan ayat Al-Quran dengan tujuan mengingatkan, seperti hanya ya Yahya khudil kitab, bertujuan untuk mengizini seseorang untuk mengambil kitab, maka ini dihukumi batal ketika tidak bertujuan untuk membaca Al-Quran. Karena hal-hal yang membatalkan sholat itu ialah
berbicara dengan ungkapan-ungkapan kita. Kalam dengan satu huruf atau dua huruf. Nah ini kalau subhanallah ini dianggap sebagai istilahi, maka secara otomatis ketika dia tujuannya mengingatkan, maka ini hukumnya batal. Seperti halnya yang diungkapkan dengan jin-jin. Jadi kalau tujuannya mengingatkan seseorang karena ini telah dianggap istilahi, maka hukumnya batal. Fa'inkulna, dilanjut dalam alainya, maqalahu ar-rafi'i fit tasbih wa nahwihi dhahirun ala qaulina innal lughati istilahiyatun. Nah ini berarti pola yang diungkapkan oleh Imam Rafi'i itu yaitu yang mengatakan lughat itu istilahi, seperti hanya yang diungkapkan oleh Abu Hasyim. Fa ikulna innaha tauqifiyatun fatut tajahu asliha li anna ladha mawdu'un litanzil wa mujarradan qasdi la asarahu. Tapi kalau kita melihat dalam khilaf yang diungkapkan oleh Abu Musa, maka mengucapkan lafaz subhanallah itu tidak sampai membatalkan sholat. Kenapa? Karena lafaz subhanallah itu ialah memang digunakan untuk menyucikan Allah Ta'ala, sehingga adanya qasdu dari makmum untuk mengingatkan imam itu tidak membekas. Kemudian tidak hanya dalam satu furuk ini saja. Ketika kita membaca talbiyah, kalau mengikuti pendapat Tauqifi, maka ya membaca talbiyah tidak boleh untuk di bahasa Indonesia kan. Tapi kalau istilahi membaca talbiyah itu juga bisa untuk diistilahkan. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.